Teman-teman sekalian, salam jumpa di Kasih Insani Channel. Kita lanjutkan berbicara tentang penanganan terhadap kasus pasung saudara kita Ansel, warga Kampung Kurumboro, Desa Tibutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa hal saya sudah jelaskan dalam 3 video sebelumnya, dan tentang hal seturut judul dari video ini kita coba bicarakan lebih mendalam, karena kita melihat kondisi saudara kita ini sangat tidak manusiawi lagi sekarang. Ya. Dalam rapat koordinasi, sebagaimana saya sudah singgung sebelumnya, rapat koordinasi beberapa pihak untuk mencari solusi penanganan terhadap kasus Ansel, diputuskan bahwa Ansel tetap dipasung, tetapi pasung aman. Salah satu poin dalam pasung aman itu adalah akan buat tempat tidur yang baik, yang layak, yang manusiawi di rumahnya Ansel. Dan di bagian bawah, ya di sekitar ini, daerah ini, itu mesti ada lubang tempat Ansel buang air besar dan buang air kecil. Lalu di lantai dibuat aliran untuk WC besar atau WC kecil, atau juga air untuk kebersihan perawatan dirinya. Dan dalam rapat koordinasi itu juga dikatakan bahwa rapat koordinasi tanggal 1 Februari 2020 dikatakan bahwa tanggal 2 atau 1 hari berikutnya para pihak pergi ke sana. Pada tanggal 2 kemarin, video ini dibuat tanggal 3, ada juga perwakilan dari relawan, ya kita kelompok Kasih Insanis. Dia menemukan tidak lagi sesuai dengan kesepakatan itu. Bukan buat tempat tidur, tapi buat pondok. Dari kemarin sampai tadi malam, polisi dan tentara ada di sana untuk buat pondok. Dan berdasarkan cerita relawan, ya melihat kondisi Ansel seperti ini, ada petugas katakan kita hanya memindahkan tempat Ansel untuk mati atau untuk meninggal. Kondisinya seperti ini. Tali lilitan pada tangannya itu baru dibuka kemarin. Kita lihat teman relawan saudari Irma membuka tali pada tangannya. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa tahu bahwa memang sejak tanggal 21 Januari itu hingga kemarin, ya dia tidak makan, tidak minum. Padahal asisten 1 katakan dalam pertemuan dengan warga pada tanggal 29, warga sanggup kasih dia makan dan minum. Rupanya hanya sanggup, bukan kasih. Padahal makan dan minum itu kebutuhan harian, pagi, siang, malam. Bukan hanya mengatakan sanggup atau tidak. Maka memang harus jelas bahwa ketika warga bilang sanggup beri dia makan dan minum, karena itu juga anggota keluarga mereka, warga siapa itu? Supaya mudah dikontrol, mudah dihubungi, mudah dikontak. Tidak bisa generalisasi saja, warga kami keluarga bisa memberi dia makan. Makan minum saja kok. Masa tidak bisa? Ya beri atau tidak itu soalnya. Ya kondisinya seperti ini, ya tidak mungkin dia mendapat makan dan minum selama berapa hari ini? Selama ya 12 hari, hampir 2 minggu. Tapi dia masih bisa bertahan. Ya, pada tanggal 26 Januari itu dia mendapat roti ya dan air dari relawan, juga dari saya kira Pak Camat juga, dari pihak puskesmas juga, sehingga itu mungkin yang buat dia bertahan sedikit ya, sekalipun kondisinya seperti ini sekarang. Boleh jadi juga warga beri dia makan dan minum, cuma makannya sedikit atau tidak banyak, karena memang dengan kondisi seperti itu ya agak sulit untuk makan
Dan boleh jadi juga ketika mereka kasih makan dan kasih minum, bisa jadi Ansel tolak. Sebagaimana disinggung oleh satu sukarelawan KKI pada saat mereka berkunjung tanggal 26, bahwa warga di sana bilang, bukan kami tidak kasih makan atau minum, tetapi ketika kami kasih makan dan kasih minum, dia tidak mau makan. Ya, boleh jadi juga bahwa saya spontan katakan itu kepada Kapolres dan asisten satu bahwa ya, kalau saya melukai Bapak dan setelah itu saya kasih obat, Bapak ini obatnya supaya lukanya sembuh. Saya sudah kasih dia luka, buat luka pada dahinya atau pada kepalanya. Ya tidak mungkin Kapolres atau asisten satu terimalah saya punya obat. Kau sudah kasih luka saya, ya harus balas atau apa, kamu harus minta maaf atau seperti apa. Bukan sudah kasih luka, buat saya punya badan luka lalu engkau datang, ini obatnya. Boleh jadi dalam kerangka seperti itulah pada Ansel. Karena keadaannya setahu saya ada, kalau dia kambuh pada puncak-puncaknya kurang lebih seperti itu, dan itu bisa saya jelaskan pada video lanjutan tentang kenapa dia dipasung demikian sekarang. Kita akan ulas pertama pada kondisinya, kondisi Ansel, kedua pada kondisi warga, yang ketiga dari sisi pemerintah, yang keempat dari sisi kita relawan. Gabungan dari 4 hal tersebut itulah yang membuat Ansel terpasung dengan sangat mengerikan tersebut, dengan sangat sadis. Oke, teman-teman sekalian, saya lalu berpikir tentang satu hal ketika kita melihat gambar ini, ketika kita mengikuti 3 video sebelumnya, bahwa betapa perlunya kita membuat advokasi ke Komnas HAM. Betapa perlunya kita membuat advokasi kepada Kementerian Sosial, atau juga kepada Presiden dan Gubernur NTT dalam bentuk surat lah. Harap Komnas HAM mendengarkannya, menerima surat itu, membaca surat itu, dan mendalami soal kondisi di sana, di kampung itu. Mendalami kondisi Ansel sekarang. Apakah masih layak orang dengan gangguan jiwa dan dengan alasan apapun diperlakukan sedemikian ini? Apakah masih wajar dia dibiarkan dengan kondisi seperti ini selama dari tanggal 21 sampai tanggal 2 kemarin, dibiarkan oleh Pemda, oleh pihak keamanan karena tidak cepat menangani, tidak cepat respons terhadap kondisi penyiksaan, kasus pasung mengerikan, kriminalitas atau kejahatan kemanusiaan tersebut. Itu akan kita ulas pada video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat jiwa, salam belum kalah tentunya. Doakan perjuangan ini, doakan para pihak yang menaruh kepedulian terhadap perjuangan ini, doakan khusus untuk saudara kita Ansel, doakan khusus untuk warga-warga di sana.